Terima kasih buat hambanya Yonatan udah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing malam hari ini. Ayat pokok malam hari ini terdapat di Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Ya, saya bacakan ya bunyinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya. Nah, ini merupakan pertanyaan yang timbul di pikirannya seorang Raja Daud ya. Saudara, kalau pertanyaan seperti ini bisa terpikirkan, ya itu berarti Daud sudah mengalami dan merasakan kebajikan Tuhan dalam kehidupannya ya, sehingga dia berpikir bagaimana caranya nih membalas kebajikan Tuhan itu. Nah, kalau kita ingat kembali cerita di Alkitab tentang Raja Daud, bagaimana Tuhan menyertai Daud dari dia masih belia ya menghadapi raksasa Goliat. Itu cerita yang luar biasa ya saudara, bagaimana seorang anak remaja menghadapi raksasa yang tingginya bisa 2-3 kali lipat dari dia, dan bahkan dia bisa menang ya. Itu semua berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, Tuhan juga menolong Daud dalam menyelamatkan Daud dari tangan Raja Saul ya, yang waktu itu mau membunuh dia, dan bahkan waktu Daud sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dengan merampas istri dari Panglima Uria, bahkan membunuh Panglima Uria. Nah, Tuhan masih menunjukkan bahwa Daud itu disayangi oleh Tuhan ya. Buktinya Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan, sehingga Daud pun tersadar dan ia pun bertobat ya saudara. Nah, karena Daud merasakan kebajikan-kebajikan Tuhan itulah, maka ia pun ingin membalasnya dengan memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan sukai ya. Nah, untuk ukuran seorang raja, Daud itu punya kuasa ya, bahkan gampang bagi Daud untuk membalas kebaikan Tuhan, karena dia punya kuasa untuk memerintahkan orang-orangnya untuk membangun Ka'bah buat Tuhan, atau bahkan dia punya kekayaan seorang raja untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan ya kan. Tapi ternyata bukan korban bakaran lah yang Tuhan suka ya saudara ya. Kalau kita baca di Mazmur 51 ayat 18. Mazmur 51 ayat 18. Saya baca ya saudara. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Nah, rupanya Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan, dan bukan itu yang Tuhan mau. Ya, nah, lalu apa sebenarnya yang Tuhan sukai ya? Lanjut ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Nah, rupanya Tuhan mau kehidupannya Daud ya saudara. Tuhan mau hati, jiwanya Daud, dan hidupnya Daud. Nah, demikianlah dengan kita ya saudara ya. Bagaimana akan kita balas kebaikan Tuhan kepada kita, ya kan? Ya, kita pun harus memberikan apa yang Tuhan sukai ya saudara. Tuhan mau jiwa, hati, hidup kita, ya hidup yang seperti apa yang Tuhan mau buat kita menyenangkan Dia, ya membalas kebaikan Tuhan. Nah, itu bisa kita baca di Roma 12 ayat 1. Ya, sama-sama kita udah sering dengar firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 1, bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini kesukaan Tuhan ya saudara. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya dalam hidup kita ini kita harus mengutamakan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, kita mau selalu dekat kepada Tuhan, dan kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasal 2 mengatakan ya, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, Tuhan mau hidup kita berubah menjadi lebih baik, saudara. Berubah di sini tuh memerlukan tindakan ya. Lewat perbuatan seseorang bisa dikatakan berubah. Ya kayak orang dulunya nakal, suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Maka kalau dia sudah mengenal Tuhan, kalau dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya dia nggak lagi melakukan perbuatan nakal itu. Ya, yang dia lakukan malah adalah perbuatan yang baik. Itu namanya berubah ya, saudara ya. Nah, seperti halnya waktu Yonatan kasih saya kesempatan untuk sharing ini ya, Yonatan ada kasih saya 3 materi untuk saya pilih ya, saudara. Nah, materi inilah yang paling berkesan buat saya, saudara. Saat saya baca judulnya itu di Mazmur 116 ayat 12, ditulis dalam bahasa lama ya, terjemahan lama ya, saudara. Apakah dapat kubalas kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya akan daku? Nah, saya langsung kepikiran, saudara, keadaan saya sekarang ini itu adalah kebajikan Tuhan dalam kehidupan saya, ya. Masakan cuma sharing aja saya nggak mau, ya kan? Masakan dikasih kesempatan untuk berkembang, memuliakan Tuhan, masa saya nggak mau, ya kan, saudara? Karena sebenarnya tuh semua orang bisa ya sharing ya, saudara. Bisa, asal mau. Ya, jadi pertanyaannya mau atau enggak ya, saudara, untuk berubah. Ya, karena saya rindu untuk berubah, ada perubahan, ada perkembangan dalam kehidupan rohani saya, ya oke, saya katakan memberanikan diri, oke ya, saudara. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi ya, saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita itu selalu mengutamakan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berubah ya, saudara ya. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang bukan. Nah, semoga sharing pada malam hari ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya, kita serahkan hidup kita. Kita beribadah kepada Tuhan, utamakan Tuhan, dan berubah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Kembali diingatkan kepada kita bagaimana suatu kalimat pertanyaan ya yang dimiliki Raja Daud sebagai seorang raja, karena dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, jadi ada kepekaan. Nah, ya seperti tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan, kalau kita ada kepekaan, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti pengalaman yang baik dalam kehidupan kita, pasti kita akan peka, wah semua itu datang daripada Tuhan. Jadi dengan adanya pertanyaan seperti itu, maka seperti tadi disampaikan juga, yang Tuhan mau, ya rahasianya itu yang Tuhan mau itu bukan pemberian kita secara jasmani, karena tadi juga dibilang Daud punya segalanya sebagai seorang raja, dia bisa memberikan yang paling the best lah. Tapi ternyata tadi di Mazmur 51, ya rahasianya Tuhan ternyata ingin hati kita, kehidupan kita yang dibungkam tadi Roma 12 sebagai wujud ibadah kita. Itulah kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu yang terutama ya. Saya yakin ya sangat baik sekali. Jadi kalau soal penyampaian ya udah buat saya udah bagus lah, udah mantap. Yang penting di situ isinya aja, isinya singkat, padat, jelas ya, sangat berisi dan memiliki muatan rohani yang bisa menguatkan kita semua. Ya, puji Tuhan, terima kasih Siana untuk mau berani untuk sharing. Ya, nanti lain waktu nanti suaminya Ibu Siana nih. Harusnya suaminya dulu tadi, cuma akhirnya maju duluan istrinya. Coba diulang Tan, coba tadi suaminya dulu. harusnya kesempatan itu tadi saya tadinya awalnya saya berikan kepada Bapak Sam. Ya, terus karena Bapak Sam belum siap, ya
Saya coba tanya kepada Shana, ya setidaknya ada pengalaman pelayanan mengajar sekolah minggu, walaupun Shana bilang agak beda kayaknya cara berhadapan, audiensnya tuh beda. Secara cara penyampaiannya pasti beda, tapi ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik lah. Dengan baik, puji Tuhan. Ya, jadi mungkin kesempatan lain nanti suaminya atau ya hambanya saudara Mark juga ya, itu mempunyai latar belakang sekolah kitab juga, ya pasti ada kesempatan. Ya, makanya nanti kalau sudah waktunya saya pasti akan menghubungi secara chat personal ya. Oke, sekali lagi terima kasih Yana dan terima kasih untuk semuanya. Kita sudah membaca, terus belajar, ya terus dalami firman Tuhan. Saya percaya setiap pembelajaran kita itu tidak sia-sia, menambahkan hikmat kita, menambahkan pengetahuan kita untuk menghadapi keadaan dunia sekarang. Oke, nanti Bapak Sam deh yang berdoa untuk menutup. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan firman-Mu di malam hari ini. Dan juga sebagian kecil dari firman-Mu yang telah kami dengarkan, Dia akan tanamkan di tanah hati kami yang baik. Biarlah Tuhan itu menjadi pegangan di tengah-tengah kami hidup di akhir zaman ini. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan beristirahat, biarlah bangunkan kami pada besok pagi dengan keadaan tubuh yang sehat diberkati. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat semuanya ya. Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Beristirahat. Thank you, Sian. Tuhan memberkati. Bagus, Yan. Maju terus. Memberkati. Terima kasih, Tante. Udah bagus, awalnya udah bagus. Nanti Terus coba maju. nanti videonya lihat di YouTube aja ya, San. Oh,